Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam perspektif. Pada video kali ini kita akan memperbincangkan salah satu fungsi atau kedudukan dari Pancasila, yakni Pancasila sebagai etika. Dalam banyak referensi, kita tahu bahwa Pancasila itu memiliki sederet fungsi dan kedudukan. Kita bisa menyebut Pancasila sebagai dasar negara, kita bisa menyebut Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah Pancasila bisa kita sebut sebagai etika? Sahabat perspektif yang saya hormati, saya muliakan, apakah Pancasila sebagai etika bernegara itu dapat dikualifikasi sebagai satu konsep etika? Kalau kita merujuk dari banyak referensi, kita bisa menyampaikan bahwa Pancasila itu dapat dikualifikasi sebagai etika bernegara. Mengapa? Karena nilai-nilai Pancasila itu sendiri adalah sumber etika. Dan kalau kita bicara tentang sumber etika, terutama pada sisi konsep etika, maka ada tiga hal atau ada tiga makna di sana. Yang pertama adalah etika sebagai sistem nilai. Yang kedua adalah etika sebagai kode etik. Dan yang ketiga adalah etika sebagai ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis terhadap kontekstualisasi dari moralitas atau etika itu sendiri. Sahabat perspektif yang saya hormati, kalau kita bicara tentang etika sebagai sistem nilai, itu kita bicara tentang nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup dalam menilai baik atau buruk perilaku manusia. Sementara kalau kita bicara tentang etika sebagai kode etik, itu berarti bahwa ada sekumpulan norma-norma atau nilai-nilai moral yang harus menjadi perhatian, harus menjadi concern dari pemegang kode etik atau pemegang profesi tertentu. Sementara kalau kita bicara tentang etika sebagai ilmu yang melakukan pengkajian reflektif dan sistematis terhadap etika itu, maka kita tentu harus mengatakan bahwa kita bicara tentang filsafat moral. Filsafat moral ini adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang concern terhadap atau yang mempelajari perilaku baik atau buruk, perilaku benar atau salah dari perilaku manusia. Kalau kita bicara tentang filsafat moral, maka kita akan bicara pada tiga jenis etika yang ada. Pertama adalah etika deskriptif. Etika deskriptif atau etika model ini adalah etika yang melukiskan tingkah laku moral dalam arti yang luas. Atau dengan kata lain, posisinya tidak sampai pada menilai. Yang kedua adalah etika normatif. Etika normatif itu tidak hanya melukiskan, mendeskripsikan terhadap tingkah laku moral, tetapi juga melakukan penilaian terhadap perilaku manusia dalam bentuk baik atau buruk, benar atau salah.
Dan yang ketiga adalah metaetika. Metaetika ini dalam konteks etika itu konteksnya pada bagaimana memandang aspek ucapan atau bahasa menjadi filsafat analitik yang berkembang dalam filsafat moral. Sahabat perspektif yang berbahagia, dalam etika atau dalam filsafat moral, kita juga mengenal yang namanya aliran-aliran filsafat moral. Ada 3 paling tidak yang bisa kita sebutkan. Yang pertama adalah etika keutamaan. Yang kedua adalah etika deontologis. Dan yang ketiga adalah etika teleologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan. Apakah perbuatan manusia itu baik atau buruk? Menurut etika keutamaan itu adalah suatu disposisi batin yang bersifat tetap sebagai akibat suatu latihan dan kebiasaan untuk berbuat baik. Gagasan mengenai etika keutamaan ini dapat ditelusuri pada pemikiran Aristoteles tentang arete. Arete dalam bahasa Yunani berarti keutamaan. Tentu ada kaitannya dengan keunggulan atau excellence, serta dipakai untuk menunjukkan bahwa seseorang bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Sedangkan etika deontologi adalah teori etika yang membicarakan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan tujuan atau akibat dari etika deontologi dalam memberi tekanan dan fokus perhatiannya pada prinsip-prinsip yang mendasari tindakan. Yang ketiga adalah etika teleologi. Etika teleologi ini adalah teori etika yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral itu menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan tersebut. Seseorang yang mungkin berniat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tinggi, tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan itu dinilai sebagai sesuatu yang secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Sahabat perspektif yang berbahagia, salah satu poin yang krusial kalau kita bicara tentang Pancasila sebagai etika adalah norma etik. Norma etik dalam Pancasila. Norma etik itu diartikan sebagai nilai-nilai Pancasila, sebagai norma etik, sebagai sebuah sistem nilai. Seperti kita pahami, kalau kita melihat konteks etika sebagai sistem nilai, itu berarti kita bicara tentang sistem nilai yang sifatnya mendasar, sistem nilai yang sifatnya abstrak, dan sistem nilai yang sifatnya universal. Sistem nilai yang mendasar, abstrak, universal sebagai norma etik dalam konteks Pancasila, inilah yang kemudian menjadi basic atau basis utama dari prinsip moralitas dalam kehidupan berbangsa atau bernegara. Basis moralitas inilah kemudian dielaborasi, diimplementasikan, atau diwujudkan dalam sebuah norma. Norma itu bisa berbentuk norma moral, bisa berbentuk norma hukum. Norma moral dan norma hukum inilah yang kemudian diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat serta bernegara. Yang kedua, etika Pancasila sebagai norma etik itu bisa kita lihat dalam rentetan sejarah. Kita pernah mengenal satu ketetapan MPR yang sangat monumental dalam menerjemahkan seperti apa etika Pancasila itu. Kita mengenal ada ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1978. Ketetapan MPR ini sangat terkenal dengan sebutan
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4, atau biasa juga disebut dengan konsep Eka Prasetya Pancakarsa. Dalam menerapkan atau menginternalisasi dari nilai Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima, terdapat sejumlah butir-butir Pancasila yang kemudian dielaborasi dari sila-sila Pancasila, yang kemudian itulah yang menjadi pegangan hidup dalam sejarah bangsa kita. Pada satu sisi, ada yang menganggap bahwa nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi doktrin, yang pada akhirnya kemudian menjadi tidak efektif. Tapi di sisi lain, kondisi hari ini, banyak orang yang menganggap bahwa sebaiknya ada pegangan hidup yang dikembangkan dari nilai-nilai Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima, yang kemudian itu terus dikonsepsi dalam sistem yang bisa berkembang. Itulah yang membedakan sebenarnya nilai-nilai Pancasila yang tempo dulu dipandang sebagai doktrin, dipandang sebagai bagian yang tidak berkembang, sehingga konsep-konsep ini kemudian ditinggalkan karena sudah tidak cocok dengan keadaan zaman. Hari ini dengan konsep nilai-nilai Pancasila itu kemudian itu beradaptasi dengan perkembangan peradaban dan perilaku manusia dan sangat dinamis. Maka pada konteks itu etika Pancasila itu bisa kita anggap sebagai bagian yang bisa kita pelihara, bisa kita lindungi, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada juga ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2001. Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 ini berbicara tentang etika kehidupan berbangsa. Dan kalau kita bicara tentang etika kehidupan berbangsa, maka kita bicara tentang norma etik bernegara. Kalau kita bicara tentang norma etik bernegara, itu berarti bahwa kita bicara tentang bagaimana norma etik ini kemudian diterapkan sebagai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, dari sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat perspektif yang berbahagia, kalau kita perhatikan kandungan dari TAP MPR nomor 6 tahun 2001 ini, maka etika kehidupan berbangsa dan bernegara itu yang kemudian kita tahu bersama itu bersumber dari ajaran agama, bersumber secara universal, dan bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai acuan, sebagai pedoman kita dalam bersikap, berperilaku, bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kalau kita perhatikan seperti apa penjabaran dari etika kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kita bisa menyebut di antaranya ada etika dalam bidang sosial budaya. Yang kedua ada etika dalam bidang politik dan pemerintahan. Yang ketiga adalah ada etika dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang keempat, ada etika dalam bidang penegakan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan etika dalam konteks keilmuan. Dan yang terakhir adalah etika lingkungan. Etika sosial budaya ini tentu bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap yang jujur, sikap peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling tolong-menolong di antara sesama manusia dan sebagai warga bangsa. Sementara etika politik dan pemerintahan itu dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan, bercirikan rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan,
jujur dalam persaingan, dan adanya kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi dan keseimbangan hak kewajiban dalam kehidupan bernegara. Etika ekonomi dan bisnis itu tentu sesungguhnya dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi baik oleh pribadi, institusi atau lembaga maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi itu dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, persaingan yang berkeadilan, persaingan yang mengandung atau mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, serta persaingan yang melahirkan daya tahan ekonomi dan kemampuan daya saing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang tentu saja berpihak kepada rakyat kecil. Etika penegakan hukum yang berkeadilan. Etika penegakan hukum yang berkeadilan ini sesungguhnya dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan atau dapat diimplementasikan dengan adanya ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada. Sementara etika keilmuan itu adalah etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar warga negara atau warga bangsa mampu atau dapat menjaga harkat dan martabatnya serta berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Dan yang terakhir adalah etika lingkungan. Etika lingkungan itu menegaskan pentingnya atau urgennya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan tentu saja harus bertanggung jawab. Sahabat perspektif yang berbahagia, demikian tadi pembahasan kita, perbincangan kita tentang Pancasila sebagai etika. Dan kita semua tentu tahu bahwa Pancasila dalam etika bernegara dan Pancasila yang mengandung nilai-nilai sumber etika menjadi sangat relevan, menjadi sangat penting, menjadi sangat strategis untuk kita jadikan panduan, untuk kita jadikan pedoman, terutama dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bermasyarakat. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.